Salam Suksma Angling Dharma. Oke, kembali Guru Ratu memberikan pencerahan kepada semua para sinar. Marilah kita semua sebagai umat manusia, khususnya kita manusia, untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, kesadaran kita untuk bagaimana kita agar senantiasa kita sebagai makhluk yang terbatas, sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang sempurna tapi sekaligus yang terbatas juga, agar kita menjadi manusia-manusia yang jangan pernah lupa diri. Jangan karena kita merasa diri sudah banyak diberikan kelebihan, kita juga sombong, semena-mena mungkin pada orang lain. Begitu juga merasa diri kita banyak kesulitan hidup yang menimpa hidup kita juga lupa diri. Kita ngambek, ngambul, jarang maturan, jarang bersembayang, justru melarikan diri dari persoalan ke hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak positif, seperti kita mungkin minum atau mungkin melarikan diri. Kita menjadi orang yang apatis, tidak mau bergaul, menyendiri. Bahkan kadang-kadang ada orang karena tidak sanggup menghadapi segala kesulitan hidup yang menimpa hidupnya, mengambil jalan pintas seperti bunuh diri. Itu hal yang keliru. Sejatinya kita sudah diberikan banyak kesempatan dan alat oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan itu untuk rajinlah belajar, membukalah diri, jangan kita takabur, apalagi sampai sombong karena merasa diri mempunyai kelebihan hal yang tertentu. Setiap manusia mempunyai namanya kelebihan maupun kekurangan. Jadi pada saat kita memang ada kekurangan, kita harus mau belajar. Tapi manakala jiwa manusia, jiwa dirinya memang tidak merasa mempunyai kekurangan, di situ lemahnya manusia. Kesalahan manusia maksudnya, dia akan menutup diri, tidak mau mendengarkan mungkin omongan orang lain atau nasihat, bahkan petunjuk dari orang lain, karena dia tidak mau membuka diri karena merasa dirinya sudah mampu. Sedangkan begitu sebaliknya, kalau kita memang merasa benar mempunyai kelebihan, berbagilah kepada orang lain dalam bentuk apapun, yang penting terus ikhlas dan sesuai kemampuan. Intinya kita dalam hidup kalau mau mendapatkan sesuatu dari siapapun, terutama ilmu pengetahuan dulu maupun hal yang lainnya, belajarlah kita merasa diri selalu terbatas, walaupun kenyataannya kita banyak punya kelebihan. Itu kunci dasar utama. Tapi kalau kita sudah merasa diri pandai, pintar, sulit rasanya untuk mendapatkan sesuatu, entah ilmu pengetahuan maupun hal yang lain dari luar, yang di luar kemampuan kita, di luar apa yang mungkin kita miliki, karena kita sudah merasa diri itu mampu. Artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu nilai yang mungkin yang bisa menyempurnakan, maupun apa yang mungkin ada kekurangan kita dalam jiwa kita tidak dapat karena kita menutup diri. Untuk itulah marilah kita belajar semuanya bagaimana kita agar mendapatkan sesuatu lebih banyak yang baik dan positif, terutama ini banyak-banyak kita membuka diri. Membuka diri di sini artinya bukan berarti kita segala sesuatu yang diberikan orang lain itu ataupun petunjuk kita langsung telan mentah-mentah. Kita tetap kita harus saring-saring. Begitu juga kalian sebagai seorang sinar, tentunya kalian harus belajar untuk bagaimana kalau kita orang belajar itu harus mempunyai tingkat kesadaran diri yang bagus. Ya, bagaimana pendekatan dengan gurunya, bagaimana kita dengan teman-teman yang sama belajar, bagaimana dengan lingkungan sosial sekitar kita. Jangan kita mau belajar biar pandai pinter, tapi kita jarang ke sekolah, jarang bertemu gurunya. Jika datang karena ada masalah, tidak pernah kita peduli keadaan bagaimana gurunya, ya, organisasinya, tidak pernah peduli dengan teman-teman yang sama belajar. Lebih banyak lupanya jadinya. Jadi ajaran spiritual Suksma Angling Dharma kan sudah jelas mengajarkan untuk kalian meningkatkan sembah bakti kalian. Kalau kalian namanya seorang sinar, namanya sinar itu orang yang mendapatkan cahaya.
Kalau cahaya apa dulu? Ini kan cahaya pengetahuan, kerohanian, ketuhanan. Ada ketuhanannya ini. Sangat sakral, suci, mulia, agung. Ingat, ini adalah ajaran sakral, sakral ketuhanan. Jangan main-main. Ya, jangan mempermainkan ajaran ketuhanan. Belajarlah dengan tulus, penuh pengabdian, keikhlasan, dan bertanggung jawab. Ya, kalau namanya sinar itu orang yang tentunya orang yang bercahaya, dia akan lebih baik dalam segala hal, namanya bersinar. Ya, baik itu pengertiannya lebih bersinar, ya, ya jiwanya lebih terang, hatinya, ucapannya, perilakunya. Tapi kalau pikirannya masih banyak negatifnya, ucapan kita kadang-kadang tidak terkontrol yang baik, tidak ada sopan santunnya, asal kita ngomong nyakiti perasaan orang lain, sikap kita banyak juga membuat orang lain sengsara, itu bukan seorang sinar. Capnya sinar tapi belum dia betul-betul sinar yang guru Ratu berikan itu tidak meresap, hanya sepintas saja. Ya, kalau seorang sinar itu harus betul-betul memahami ajaran daripada spiritual suksma angin dharma, dia otomatis akan bisa memancarkan jiwa-jiwa rohani yang positif kepada siapapun, ya, baik itu kepada gurunya sebagai orang tuanya sendiri juga secara spiritual, baik kepada sesama teman, baik kepada organisasinya maupun pada siapapun, pada orang tua juga. Jadi intinya kalau memang pada sinar ingin belajar, jangan istilahnya kita hanya mendengarkan saja, ya harus dipraktekkan, dan juga harus bertanggung jawab kepada menyeluruhnya, kepada gurunya, ya kepada organisasi, kepada teman dan lingkungannya. Seperti Guru Ratu selalu bertanggung jawab pada kalian, buktinya Guru Ratu selalu memberikan pencerahan buat cahaya kejiwaan kalian, cahaya kehidupan kalian, cahaya keselamatan kalian semua. Guru Ratu tetap bertanggung jawab. Sekarang tinggal para sinar sebagai seorang siswi yang gimana etikanya, sebagai orang yang mendapatkan cahaya kebenaran, mendapatkan suatu ya tuntunan kerohanian ketuhanan. Intinya para sinar yang punya kesadaran sendiri itu cuma mengingatkan, tetap semangat semua para sinar nggih. Hidup jaya merdeka rahayu.